Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iva Masrifa SEMM selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malam semester 5. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis aktivitas pendanaan. Pengertian analisis aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal, yaitu investor ekuitas dan kreditor pemberi pinjaman. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal, yaitu investor ekuitas dan kreditor pemberi pinjaman. Pasar keuangan merupakan sumber potensial untuk pendanaan. Aktivitas pendanaan juga diartikan sebagai aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Pengembalian atau retur adalah bagian dari investor ekuitas atas laba atau reinvestasi laba. Distribusi laba adalah pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dividen dapat dibayar langsung dalam bentuk tunai atau dividen saham atau secara tidak langsung melalui pembelian kembali saham. Pembayaran dividen mengacu pada proporsi laba yang didistribusikan, yang sering dinyatakan dalam rasio atau persentase, yaitu rasio pembayaran dividen. Selain investor, perusahaan juga bisa memperoleh pendanaan dari kreditor. Terdapat dua jenis kreditor. Satu, kreditor hutang yang secara langsung meminjamkan uang kepada perusahaan, dan dua, kreditor operasi yang meminjamkan uang kepada perusahaan sebagai bagian dan operasionalnya. Pendanaan hutang sering terjadi melalui pinjaman atau melalui penerbitan efek seperti obligasi. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan pada pemegang ekuitas. Kewajiban dapat dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar atau jangka pendek merupakan kewajiban pelunasannya merupakan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban adalah periode mana yang lebih panjang antara 1 tahun dan 1 siklus operasi perusahaan. Secara konsep, perusahaan harus mencatat seluruh kewajiban pada nilai sekarang, seluruh arus kas keluar yang diperlukan untuk melunasinya. Pada praktiknya, kewajiban lancar dicatat pada nilai temponya, bukan pada nilai sekarangnya, karena pendeknya waktu penyelesaian utang. Terdapat dua jenis kewajiban lancar. Jenis pertama yaitu timbul dari aktivitas operasi, meliputi utang, pajak, pendapatan diterima di muka, uang usaha, dan beban operasi aktual lainnya, seperti utang gaji. Jenis kedua kewajiban lancar timbul dari aktivitas pendanaan, meliputi pinjaman jangka pendek bagi utang jangka panjang yang jatuh tempo dan utang bunga. Yang kedua, kewajiban tak lancar atau jangka panjang. Kewajiban tak lancar atau jangka panjang merupakan kewajiban jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi. Mana yang lebih panjang kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Kewajiban tak lancar beragam bentuknya, dan penilaian serta pengukurannya memerlukan pengungkapan atas seluruh batasan dan ketentuan. Pengungkapan meliputi tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, hak konversi, fitur penarikan, dan provisi. Koordinasi pengungkapan meliputi pula jaminan persyaratan, menyisihkan, dan pelunasan, dan
provisi kredit berulang. Obligasi merupakan bentuk kewajiban tak lancar yang umum. Nilai nominal obligasi bersama tingkat kuponnya menentukan bunga yang dibayar atas obligasi tersebut. Penerbitan obligasi kadang kala menjual obligasi pada harga di bawah nilai nominal atau di atas nilai nominal. Diskon atau premium mencerminkan penyesuaian atas harga obligasi untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang diminta. Pasar obligasi akan dilaporkan pada nilai wajar masing-masing, yaitu nilai pasnya pada saat tanggal neraca, dan bukannya melaporkan nilai obligasi dengan biaya setelah amortisasi. Yaitu yang ketiga ada analisis kewajiban. Auditor merupakan salah satu sumber keyakinan dalam identifikasi dan pengukuran kewajiban. Auditor menggunakan teknik seperti konfirmasi langsung, melakukan telah atas notulen, rapat membaca kontrak dan perjanjian, serta besertanya kepada pihak-pihak yang memahami kewajiban perusahaan untuk meyakinkan mereka bahwa perusahaan mencatat seluruh kewajibannya. Sumber keyakinan lainnya adalah akuntansi berpasangan atau ayat berganda yang mensyaratkan adanya jurnal penyeimbangan antara perolehan aset sumber daya atau biaya yang dengan kewajiban atau pembebanan sumber daya. Keakuratan dan kewajaran jumlah utang dapat dicek dengan rekonsiliasi jumlah dengan mengungkapkan beban bunga dan pembayaran bunga. Setiap perbedaan yang tidak dapat dijelaskan memerlukan analisis lebih lanjut atau memerlukan penjelasan manajemen. Jika kewajiban dinyatakan lebih rendah dari seharusnya, kita harus mewaspadai penyajian laba lebih tinggi dari yang seharusnya. Karena beban yang lebih rendah atau ditangguhkan, kita harus menganalisis penjelasan berikut: ketentuan, kondisi, dan batasnya. Hasil analisis ini dapat mempengaruhi penilaian kita atas risiko dan pengembalian perusahaan. Selanjutnya ada sewa. Sewa merupakan bentuk pendanaan populer khususnya dalam beberapa industri tertentu. Sewa merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik dan penyewa. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada lessor untuk menggunakan aset yang dimiliki lessor selama masa sewa. Sebagai balasannya, lessor membayar sewa yang disebut pembayaran sewa. Perjanjian minimum kewajiban lessor untuk membayar selama periode yang ditentukan. Dua metode alternatif untuk akuntansi sewa mencerminkan perbedaan dalam kontrak sewa. Sewa yang mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan secara substansial dicatat sebagai periode aset dan menimbulkan kewajiban bagi lessor, sama halnya dengan lessor yang mencatat sewa tersebut sebagai penjualan dan transaksi pendanaan. Jenis sewa ini disebut dengan sewa pendanaan. Jika diklasifikasikan sebagai sewa guna, modal usaha ini baik aset yang disewakan maupun kewajiban sewa diakui dalam neraca. Sewa lainnya dicatat sebagai sewa operasional. Keputusan untuk mencatat sewa sebagai capital lessor atau operating lessor dapat berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan. Analisis harus berhati-hati untuk mempelajari karakteristik ekonomi sewa perusahaan dan mengklasifikasi ulang bila perlu. Selanjutnya, pensiun. Pemberi kerja sering menyediakan manfaat bagi pekerja pasca pensiun. Terdapat dua bentuk manfaat pasca pensiun ini, yaitu satu, manfaat pensiun, di mana pemberian kerja menjanjikan manfaat moneter kepada pekerja secara pasca pensiun, dan kedua, manfaat lainnya pasca pensiun pekerja, di mana pemberian kerja memberikan manfaat lain, biasanya non moneter pasca pensiun, terutama
pemeliharaan kesehatan dan asuransi jiwa. Kedua jenis manfaat menghadirkan tantangan konseptual yang sama bagi akuntansi dan analisis. Analisis mengungkapkan manfaat pasca pensiun penting dilakukan karena besarnya kewajiban maupun karena kompleksitas aturan dan akuntansi. Terdapat prosedur 5 langkah untuk menganalisis manfaat pasca pensiun, yaitu 1. Menentukan dan merekonsiliasi biaya dan kewajiban manfaat ekonomi dan dilaporkan. 2. Membuat penyesuaian yang diperlukan atas laporan keuangan. Ketiga, mengevaluasi asumsi aktuaria dan dampaknya pada laporan keuangan. 4. Memerkaskan paparan risiko pensiun. Kelima, mempertimbangkan implikasi atur kas program manfaat pasca pensiun. Selanjutnya, ekuitas. Mengacu pada pendanaan oleh pemegang saham perusahaan, ekuitas dipandang klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Klaim pemegang ekuitas umumnya berada di bawah kreditor, yang berarti klaim kreditor dipenuhi terlebih dahulu. Umumnya terdapat variasi senioritas klaim pemegang saham atas aset bersih dan pemegang saham dihadapkan pada risiko tinggi perusahaan pada saat yang sama. Pemegang saham yang memiliki kemungkinan mengembalikan memaksimum karena ketika mereka berhak atau seluruh pengembalian setelah hak kreditor terpenuhi. Analisis kita atas ekuitas harus mempertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Pentingnya analisis pengungkapan tersebut adalah untuk mengingatkan kita adanya potensi kenaikan jumlah saham yang beredar, dampak dilusi pada laba dan nilai buku per lembar saham bergantung pada faktor-faktor seperti jumlah yang diterima atau hak lain yang diberikan saat konversi sekuritas dilakukan. Harus diakui bahwa dilus merupakan biaya nyata atau arus kas keluar. Berbagi perusahaan biaya yang sedikit duduk secara formal dalam laporan keuangan. Akun-akun dalam ekuitas pemegang saham umumnya tidak mempengaruhi penentuan laba, sehingga tidak banyak mempengaruhi analisis laba. Informasi yang lebih relevan bagi analisis adalah komposisi pos modal pada pembatasan yang berlaku. Komposisi ekuitas penting karena dapat mempengaruhi hak sisa atas saham biasa, serta hak resiko dan pengembalian bagi investor ekuitas. Hak tersebut meliputi hak partisipasi dividen, hak konversi, serta berbagai opsi dan kondisi yang mencerminkan sekuritas. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, mohon maaf jika ada salah kata di dalam video ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.